Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin dikatakan yang bali laka anta lama qabla kulli syai'in annal hidayatan allati hiya fanatun ila hidayah wa nihayah. Ketahuilah bahwa sebelum mengetahui segalanya, segala sesuatu, ketahui bahwa hidayah yang berupa buah daripada ilmu. Jadi kalau orang menuntut ilmu itu harus dapat hidayah, berarti ada yang manfaat. Kalau nggak dapat, berarti itu nggak manfaat. Petunjuk kepada kebaikan hidayah teh. Dan hidayah itu ada awalnya, ada akhirnya. Jadi ada tahap awal, ada tahap akhir. Tahap lanjut. Kalau yang tahap awal aja dia nggak bisa, jangan langsung lanjut. Berarti salah dari awalnya. Awal segala sesuatu apa? Niat. Orang ngaji baik enggak boleh, tapi sholat sangat baik. Wah, berarti itu salah di awalnya ya. Niat ngaji berarti kurang benar. Gitu loh. Kita rajin ngaji, kiai ngomongin masalah zakat, sedekah, kok pelit baik. Wah, berarti harus salah ya. Lain salah ngaji lain. Niat orang ke ngaji salah. Awalnya salah. Maka mun awalnya salah, aspek kita salah. Bukan harus berhenti. Oh, kalau itu gue jangan usah ngaji lah. Itu salah terus. Perbaiki. Kalau rusaknya perbaiki. Bukan dilem biru. Ya. Kalau motor mah terserah. Mau saya lem biru aja lah. Ya, lempar beli yang baru. Terserah itu mah. Tapi kan ini mah badan kita, masa ada kemayan sorangan gara-gara salah? Perbaiki kan begitu. Jadi kalau awalnya salah, perbaiki begitu. Karena kalau ilmu itu, tadi itu buahnya adalah hidayah, dapat petunjuk dari Allah kepada kebaikan. Tapi ngaji baik ongkoh, tapi itu hade-hade, berarti niatnya ya. Awalnya Pak. Karena hidayah itu ada awal, ada tahap lanjutnya nanti. Ada zohir, ada batin. Ada orang yang kelihatannya dohirnya dapat hidayah, rajin sholat, rajin nanon, tapi orang yang hatinya lain tujuan karena Allah lain. Berarti dia cuma dapat dohirnya doang, kelihatannya doang. Sebenarnya mah enggak. Ya, luar nama sampurna mir, jalan nama pareng jinggo. Dulu jinggo mah, tirunan. Abu hawu. Langina. Luarnya hebat gitu kelihatannya. Jangan cuma itu. Ya. Atau ada orang baik, hatinya mah baik sama orang, kasihan, empati, bager gitunya, dermawan. Tapi sholat nggak mau, puasa ogah. Wah, ini berarti salah warna yuk. Nggak bisa begitu. Harus komplit, harus bagus. Walau usula ila nihayatiha ila ba'da kami bidayatiha. Nggak akan kita bisa nyambung terus ya, lanjut. Kalau awalnya itu kita nggak kuat. Ya lamun kelas 1 nabe ngendog, naik mau ke kelas 2. Mau coba masuk ke kelas 2 diusir. Ente cenah, ente ge mau dianggap di absen. Di absen tetap baik kayak itu kelas 1 ngarang. Wong teu naik. Jadi kuatin dulu niatnya itu, ya. Benerin terus. Geus bener dikuatkeun. Mun salah benerkeun, geus bener dikuatkeun gitu. Wala usur ala batiniha illa panggalukum ala zahiriha. Dan nggak akan sampai kepada dalamnya kalau luarnya pun jelek. Jadi bohong orang yang ngomong penting udah, yang penting mah hatinya baik, nggak apa-apa, nggak usah sholat. Nggak ada kalau luarnya jelek dalamnya bagus tuh nggak ada. Yang masih banyak luarnya bagus dalamnya jelek itu banyak. Ayalah gitu kos tadi ya, kalau yang nama kongwan masih naranginan loba sama loba. Loba nggak lebaran dengan manggil. Luarnya bagus, dalamnya jelek, itu masih banyak. Ya. Tapi nggak bisa orang buat bagus dalam, luarnya jelek, nggak bisa. Harus luarnya bagus. Mau disebut jelma bener hatena, ay sholat aja tilak, itu mah tuh. Kalau zaman sekarang kan kemasan dulu yang bagus. Bagusin kemasannya. Kalau jangan dagang makanan, nggak usah rasa yang enak, yang penting kemasan bagus, orang beli. Ngan kan mulai dipantu tanya orang beli beda. Seberang biasa kan dengan mau beli berarti. Kau udah kelihatan kadang-kadang udah kelihatan sebelum ngena asal menarik dibeli. Jadi nggak bisa mencapai batinnya dalamnya kalau luarnya jelek. Terus kemarin yang ayah jauh sana ngangkara udah di aspal. Cangkangan dicokot malah kurang. Di baru-baru joret sama luar lagi iya orang nggak mulai salak. Nah, numpuk luar numpuk joret. Luarnya itu lain warna pasti luarnya itu. Kan orang bisa kira-kira dalamnya seperti apa kan? Wah, buruk ini mah jadi orang melihat. Tapi banyak orang yang tipu kan luarnya bagus nih, dalamnya pasti buka tak. Mau kado naon nih, mau kado tiis. Luarnya bagus seperti montong. Ternyata dalamnya nggak manis. Jadi kalau mau dalamnya bagus, ya luarnya harus bagus.
Mau bisa jore luarna jore bagus mah. Aing mati maksudnya dia cenah bager bohong. Dermawan nggak mungkin. Pasti aya udang di balik terigu itu. Ini bager nanti ya. Bager nanti bager beneran. Pasti ada sesuatunya. Atau karena lain bager. Atau nggak anjing bae aja lah. Yang menalau gede, tuh umpan aku gede kan gitu. Wah ana musyirun alaika bi bidayatil hidayah itu jeriba biha nafsaka. Nah ini kata yang membaca ini saya isyaratkan kepada kalian yang mau ngaji kata beliau ngaji kitab ini bidayatil hidayah. Ini adalah coba aja dengan ini. Dengan apa isi kitab ini coba diri kamu tuh coba hati kamu tuh diuji dengan apa yang kamu pelajari dalam kitab ini. Kalau cocok pas benar sesuai insodafta qalbaka ila ya'mal nafsaka biha dan nurut mau mengikuti apa yang dinasihatkan, dituturkan, dituliskan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini, fadunaka taqallu ila nihayah. Maka kamu boleh untuk lanjut. Jadi ini tahap awalnya lagi. Tahap awal pembersihan hati lah kasarnya gitu ya. Dalam keilmuan dalam Islam itu khususnya dalam sisi tasawuf adalah ini. Kalau ini kamu pas, cocok, sesuai, bisa mengikuti kitab ini yang dicatat, ditulis tata cara, aturan dan lain-lain nasihat oleh Imam Ghazali ini, berarti orang bisa melangkah lebih jauh. Tapi kalau wa in sadafta qalbaka inda muwajjah jihatika iyyaha biha mustawfan wa bil amali bi muqtadaha mumatilan fa'lam anna nafsaka ma ila tabi'iyya nafsul amarah bisu. Tapi kalau kamu disebutkan di sini, kalau ternyata setelah kamu pelajari kitab ini kok kamu malah entar-entar kepada amal, mau beramal tuh ya entarlah terus ngaji ongkoh karena kita pilih si Imam Ghazali, tapi hendak beramal kok entarlah nggak gercep gitu, entar bukan gak entar kan sholat kene mengebela tapi sholat kene ima mengebela entar terus terus wal amal di muqtadha mumafilan nanti terus nanti berarti fa'lam anna nafsaka ma'ilah, berarti sebenarnya kamu nuntut ilmu itu condongnya kepada mengikuti godaan setan. Ngaji, tapi ngajinya ya nurutkan perintah setan dari perintah Allah. Ayo tangan ngaji kos gitu. Karena apa? Waqadin tahadat muti'atan li syaitan allahin liyaka bihabbi zururi. Itu setan sedang ngebungkus-bungkusan yang baik supaya kamu tertarik padahal dalamnya jelek. Karena apa? Karena kamu punya niat yang tidak baik meskipun pegawaiannya bagus, sehingga nata kayak tadi itu nggak manfaat. Ngaji marajin sholat itu, tapi ngaji marajin ngaji eta nulutkan perintah setan. Kok setan seperintah ngaji? Iya, setan perintah sholat ya pernah. Sayyidina Umar itu pernah subuh kesiangan. Kesiangan itu bukan nggak sholat, bukan sholat jam 8, bukan. Kesiangan itu biasanya sebelum azan udah di masjid berjamaah dengan Nabi. Iya mah di masjid nggak sholat ya, Nabi dan yang lain sudah selesai sholat, dia baru bangun, itu kesiangan namanya. Karena dia bangun, dia istighfar, astagfirullahaladzim, saya ketinggalan, kesiangan. Jadi nyala sholat subuhan itu bareng jeung Nabi kaberangan. Istighfarnya alabatan naon baik. Besoknya setan ngebangunin, Mar bangun, bangun subuh, nanti kesiangan lagi. Sayyidina Umar ini kaget, kok setan bangunin buat sholat? Kata setan, karena saya lebih senang lihat kamu sholat daripada lihat kamu istighfar. Sholat kamu masih bisa saya goda. Dari sekian menit sholat, ada 2 menit atau 3 menit sholat ya, ada berapa detik yang saya bisa masuk ke situ. Tapi kalau kamu lagi istighfar, oh saya ampun nggak bisa masuk. Eta setan. Kalau orang jelek, pilihannya dia supaya ke yang jelek, jangan ke yang bagus. Tapi menjelma sudah bagus nih, nanti sama setan digoda juga biar merasa bagus. Atau biar milih ini bagus, tapi ini lebih bagus nih, biar kesini. Ini menjelma nancan bener, dititah, kan untuk bener itu setan. Tapi menjelma nanggis bener, nah, godaan kita yang rajin ngaji, misalkan rajin sholat, rajin puasa. Godaannya nggak mungkin, jangan puasa lu nggak mungkin. Jangan ngaji lu nggak mungkin. Kita mah kajian mati lo ngaji, gitu godaan. Tapi kalau nggak sok ngaji mah, nggak segera ngaji sih ya, ambil di alam, siapa rajin, tak. Udah sana kamu sedekah biar orang nyebut kamu dermawan.
Jadi bukan disuruh pelit, bukan. Kalau yang nggak suka ngasih tuh disuruh pelit. Tapi yang sering ngasih bukan pelit godaannya. Udah ngasih yang banyak sekalian ngasih. Biar semua orang sekitarnya nggak ada yang paling baik selain kamu. Kamu mah begini juga. Nah, itu parah. Iya kan? Itu setan. Kelihatan meretnya bagus kan gak ada nama. Bagus. Sholat itu kelihatannya bagus. Ngaji itu kelihatannya dohirnya bagus. Tapi kalau dalamnya jelek, sama aja itu namanya ngikutin setan. Berarti setan hanya membungkus aja tuh, membungkus. Moga kudu niat perbaiki terus, jangan berhenti. Bukan berhenti sholatnya, bukan. Kalau begitu jangan sholat, atau arah, kepetlok setan sama. Itu mah lebih parah deh itu. Itu berarti nggak bisa dibenerin cuma. Jadi rongsokan tuh. Ada rintangan tuh bukan buat nyerah kan. Ada rintangan itu kan nyerah, bolong gitu. Ada rintangan tuh ya dilawan gitu. Atau kemajuan kan. Begitu deh. Itu setan sedang menarik kamu supaya masuk ke dalam tipu dayanya. Tipu daya itu kan kelihatannya bagus, dalamnya bukan. Itu tipu daya ada. Godaan itu kan kelihatannya bagus. Ada nggak orang yang tergoda sama perempuan lalu selingkuh, perempuannya jelek? Entahlah, minimal ceknya gelis, ceknya anak, cek betul nyawa itu. Namanya juga tergoda. Tergoda kan lebih jauhnya mati yang namanya godaan itu pasti kelihatannya baik. Tapi ini buat kita, bukan buat menghakimi orang. Awas jangan dipakai menghakimi orang. Siapa masih ngaji deh yang kalem. Ulah ini melenjengnya aja sia. Buat diri kita masing-masing. Nggak bisa kita menghakimi orang. Orang mah kelihatan bagus, udah bagus. Karena kita nggak bisa lihat hatinya. Ini mah jengurang ya, jengurang. Padahal kita pinter kan, kadang-kadang kan. Ay bahasa tanya, ay sirim aja, kadang nggak aja hadapun mata, tapi kadang pada mun deket mah kadang iya jauh, kadang kurang coba kieu, kadang mau ini gambar ayo mau kadang. Lalu kesalahan itu ada di kita lah, deket banget kesalahan itu dengan kita, maka lo bantu kadang. Jadi deket muncul mata maki kita, mau kadang kieu mah, kadang kadang. Maka kadang-kadang salah batu orang nyaho, salah orang teu nyaho, jadi deket jasa. Deket jasa jeung urang, malah tutupan mata orang teh. Maka harus hati-hatinya di situ. Wajib itu mah, sulit tuh ganjarannya gede. Ya, kalau pahalanya cuma dapat kipas angin mah ya mudah. Oke, pahalanya dapat surga kok. Ya, tuh ayahnya bes ya gitu. Sulit itu bukan berarti nggak bisa. Sulit itu berarti tandanya bisa. Cuman ya harus perjuangan kan nilai ya tanah. Perjuangannya. Dan itu sebabnya wajib. Membenahi hati itu kan wajib. Iman kita ada di hati. Kita sholat mau ke bawah pae, sholatnya. Tapi iman mah di hati itu ke bawah pae. Cuman buat melihara itu ya lakuin sholat, puasa, ngaji, ibadah. Itu buat menjaga apa yang ada di hati. Ya tanaman subur ya. Kadang itu kurang tersubur. Ini tanaman subur nih. Kelihatan nggak subur sama kita? Kayak gimana subur? Bulat. Kotak subur teh. Koneng, hijau. Terkadang lah subur mah. Kan ada ciri na. Oh buahnya gede bagus. Kata ciri na eta. Dijagaan makanan kurang dicaian, dipupuk. Suburnya mah nggak kelihatan, yang kelihatan mah sabar subur. Ada soal tuh kelihatan tuh mah. Kan suburnya mah nggak kelihatan. Manis dalam gula kelihatan nggak manis? Enggak, yang kelihatan mah gula. Rasa kan rasa mah nggak kelihatan, harus dirasain, baru ketahuan. Tapi cenanya dirasanya ke orang nyaho, orang gula amis, eta mah geus dibejahan ku batur kabeh nyaho, sesuatu yang tidak bisa ditolak. Tapi kan tetap manisnya, nggak kelihatan. Yang kelihatan gulanya, pedas itu nggak kelihatan pedasnya. Yang kelihatan cabenya. Tapi kan orang nggak bisa nyaho, mencabe, lada diri. Gitu orang manis gitu bae guys. Batu ya rajin ngaji ya, nggak sade gitu bae guys. Untuk kudu diasang, diletak. Jadi itu kudu. Kalau buat kita, nah itu kita, ini buat kita ini mah bukan buat menghakimi orang, menghakimi diri sendiri. Awak sorangan yang nggak sade beneran tuh hade. Jadi itu jadinya. Jangan sampai, nanti kan ada Al-Quran. Ada orang yang begitu tuh disebut dalam Al-Quran. Kata Al-Quran, setan membuat kamu lupa nanti bahwa Al-Quran itu pernah ngomong begini, ada di Al-Quran begini. Ya. Orang-orang bil aksarina amala alladzina dhalla sa'ihum bil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Ada orang-orang yang Allah sebut rugi dunia akhirat. Siapa mereka? Orang yang beramal ya. Alladzina dhalla sa'ihum bil hayatid dunya. Sesat pekerjaannya, perjalanannya, usahanya
Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Dia cuma dia nganggap dia benar gitu. Dia kira anggapannya nyana teh benar, padahal masalah. Dan itu yang susah. Menjelaskan masalah, nyana salah, gampang. Ini masalah, tapi kita sadar nyana salah. Asa bener baik, pada tese. Kita besikos gitu, besi orang tukang ngaji, wah saya lupain bener, aing masuk ngaji, sok sholat, sok puasa. Ternyata dalamnya salah. Karena niatnya salah tadi. Ketempo nama, dohir nama, bagus baik. Jadi kalau ngelihat orang, hukumi dohirnya saja. Dohirnya dia baik-baik. Tapi kalau ngelihat diri sendiri, jangan cuma lihat dohirnya. Kudu tempok ka jero-jerona, jahatnya orang tempok ku urang. Batu dia mau bisa tempok orang mah, kudu kurang ditempokna, ditelisik gitu. Jadi ada saat-saat waktu kita di mana kita harus merenung. Yang begitu itu cuma bisa kalau kita merenung. Tafakur. Kalau mikiran suka dahar naon bae, mikiran ini aing sebenarnya encan kieu. Makanya ulama-ulama yang begitu kita tiap malam bangun, bukan cuma buat tahajud. Nggak mikir merenung taruh hirup mah gitu. Dan ngalamun anjing kami itu ya merenung begitu. Ya. Mau bisa dibalik kikiran moal. Baru merenung. Jangan orang bisa merenung lebih biasa doang. Kajian dari ini nyata. Ya penting tidak udang guys bari. Karena merenung itu harus di tempat sepi. Kalau bukan di tempat naik luas, hese, tempat rame mah. Bukan nggak bisa ya sulit. Apa jalan kos kurang hese, maka di tempat sepi. Ini tempat mun sepi eta adalah WC. Aduh. Ai bisa puting-puting hudang puting. Kan rehe tah puting masuk puting rehe puting mah. Oh keluar imah tak mana. Mulai jelema tapi atau di kamar soalnya jelema aya ngan karerek gitu. Kan dan bener belum ini kita ini minta petunjuk terus sama udah hari tuh dengan bahasa kita. Pikiran merenung, tafakur namanya kan tafakur saatin khairun min ibadati alfi sana. Merenung sesaat aja. Kata hadis Nabi, itu lebih baik daripada ibadah 70.000 tahun. Ibadah sunnah 70.000 tahun, orang kau merenung di mall segitu. Itu merenung lebih baik, maka kudu udang tipe itu tujuannya kita tak. Sekedar sholat haji mantap sholatnya nggak rasa, cisere mah tukang tahajud aing doang. Atuh tempat tahajud lagi auhan. Tapi kan kak dengkul nyeri dia mulai ganjaran. Jam atau sholatnya gitu rasanya. Di cara dia tukang tahajud dengan aing doang. Waduh. Justru udah potik kesina eta. Mikir tata fakur saat yang sepi malam-malam. Renungi dosa apa yang tadi pagi itu dilakuin dari bangun sampai tidur. Istighfaran tapi urang. Nu ingat-ingat. Mungkin begitu iya. Bagusnya. Kalau lama tuh ngomong begitu. Kalau mau tidur dia ingat dulu dosa apa nih saya. Sehari ini nih. Dari bangun, pahala nggak kudu diingat-ingat. Dia kudu istighfaran pahala. Dosa apa nih yang saya lakuin? Ingetan hiji-hiji. Ya Allah, mudah-mudahan dihampura. Itu tadi dilakonan tak. Dari sejak saya bangun sampai saya sekarang mau tidur nih. Nggak seblok guys. Itu udang di surga guys. Dihampura Allah. Jadi jangan salah. Ya, jangan cuma memperbanyak ibadah malam itu ya tahajud segala macam ulang lomba. Tapi nggak merenung gimana nih diri ini nih. Eta tuh. Terus yang tahajud mas, 4 rakaat, 2 rakaat. Tapi baru merenung. Ulama yang tahajud banyak itu bukan diniati pengen banyak, bukan. Niatnya mengan 2. Tapi setelah 2 rakaat, kok punya rasa syukur yang gede. Alhamdulillah amat ya yang dibalik daek ku Allah sholat 2 rakaat. Lah atas dasar syukuran saya mau sholat lagi lah. Sholat lagi dia 2. Habis sholat gitu lagi, syukuran amat ya ke Allah diberi bisa sholat. Poting-poting jalan makarerek nyana hudang sholat. Syukuran lillah dan sholat lillah karena bersyukur sama Allah. Tapi ketika 100 rakaat gitu. Lain niat di awal, lain 1000 rakaat di poting. Lain. Jadi tiba-tiba aja begitu. Tiba-tiba dia saking bersyukurnya sama Allah. Terus saya syukur aku nyana ditimbulkan dengan cara sholat lagi dia 2. Habis sholat kok ngerasa lagi bersyukur amat. Sholat deh. Sampai 1000 rakaat. Kadang ada tarawihnya itu lain tarawih. Jadi berarti dari timbul dari rasa kan? Sholat 2 rakaatnya itu sampai 1000 dari rasa timbulnya. Rasa syukur. Bosek alhamdulillah bisa sholat. Pirang-pirang ini jalan mana tidak sholat. Ngajarnya mau sholat wajib. Udah bersyukur.
Maka ibadah itu gampangnya begitulah. Bukti kita bersyukur begitu aja udah. Timbul dari rasa syukur, saya mau ngaji, saya bersyukur dapat badan sehat, otak cager, jalan goblok mau bolokannya. Untuk normal mah otak mau nggak ngaji, diberi waktu, diberi otak sehat, awak cager, diberi akal sehat, saya mau bersyukur sama Allah, saya mau ngaji. Itu kan ciri bersyukur tuh. Dan tanda kita tuh bersyukur. Apa aja ibadah kan harus begitu. Bukti tanda kita bersyukur kepada Allah. Kan syukurnya nggak kelihatan dalam hati. Syukur makan pekerjaan hati. Merasa bersyukur dengan hati. Muakan dulu. Tapi ada dampaknya. Bukti pohon itu subur, dia daunnya lebat, buahnya banyak, manis lagi. Syukurnya mah nggak kelihatan. Syukurnya mah nggak kelihatan dalam hati. Tapi ayah nonjol, bukti nonjol. Pastilah. Akan keluar. Pancaran-pancarannya itu akan keluar. Nyirikeun, bercahaya. Dan keimanan, ketakwaan itu cahaya. Eta cahaya pasti ya keluar. Orang buka baterai, tas center itu kurang tak. Itu untuk di jero, kan ada celah-celah nih, ada celah-celah. Pasti ada keluar. Kan di orang ada celah kan, awak orang. Eta syukurnya di jero hati yuk. Tapi orang tuh boga celah, mulut bolong, hidung bolong, kuping bolong. Kadang tidinya berarti ngomongnya bagus, dengekeun anu bagus. Ciri eta hati teh bagus. Ada pancaran cahayanya aja. Terus tadi baik. Subur mah nggak kelihatan. Tapi kita tahu itu pohon subur karena dia kelihatan sama kita dohirnya kayak buahnya bagus, manis, ya, daunnya lebat. Jangan sampai begitu, jangan sampai seperti orang yang nyangka dalam selama hidupnya itu dia nyangka dia sudah berbuat baik, padahal mah enggak sama sekali. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ngajarkeun pagaweana teh hade, si goreng keumna naon cek Allah. Wa inda dalika yazuika setan tuh ngomong sama orang yang begitu tuh yang belum sadar bahwa dia sedang dalam tipu daya setan. Langsung merenya ka urang teh. Urang ngaji mah pahalana gede. Beras sholat pahalana gede. Ameki jadi kita tuh makin senang enggak ada orang daek tak kena ibadah teh. Enggak disisipi oleh setan itu supaya niatan tuh bener. Jadi kan kelihatannya bagus. Itu kan lembut banget begitu tuh. Lembut banget. Nggak kelihatan salah oleh mata mah. Diceritakan tentang hadis Nabi. Kata Nabi juga harus validotun ala kulli muslimin kan. Melalui omongan ustaz ya, omongan kiai itu ya. Cek Nabi dia untuk ilmu itu wajib pakai jasa. Kayaknya rajin tentang ngaji tapi niatnya itu benar. Maka ngaji nama sudah tinggalin, sholat sama sudah tinggalin, sedekah sama enggak ayah kesempatan. Tapi ternyata dirinya ayah setan. Karena salah niat. Maka niat itu perbaiki terus ya. Bukan niat sholat, bukan. Niat benar. Karena kata Nabi begini, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bughdan. Kita dibikin lupa oleh setan kepada hadis Nabi. Kata Nabi, orang yang makin banyak ilmunya tapi makin jauh dari petunjuk, maka enggak ada yang lebih kepada dia kecuali lebih jauh dari Allah. Jadi makin banyak ilmunya tapi kok makin jauh dari petunjuk. Salat embung gitu. Encan ngaji salat embung. Geus ngaji embung keneh bae. Meneh ngaji pelit. Geus ngaji pelit keneh bae. Tah eta kitu deui yang bertambah selain bertambah jauh dari Allah. Berarti otapakan tak. Berarti ngajinya salah. Lain salah ngajina, salah niat. Tapi ngaji bawah itu salah. Ngaji naon salah jadi kita mah ulah pengajian dia tolak. Aing ngaji mah bawah itu salah. Itu salah mah eta niatna. Lamun aya cucurut di imah, ulah imahna dibeuleuh tuh. Cucurut teh teangan. Maka kata Nabi asyadun nas adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi amrihi. Ini bagi para kiai, para ustadz gitu. Jelema anu paling pohar jadi siksa di akhirat adalah orang yang mengerti tapi tidak melaksanakan apa yang dia tahu gitu. Nggak manfaat lah ilmunya tuh nggak manfaat sampai mati nggak manfaat meskipun nggak semua ilmu harus dimanfaatin. Ilmu wajib orang nyaho orang harus belajar tapi itu dipakai. Kalau kita tahu tapi kita tidak mengambil ke posisi itu, lalu kita tidak gunakan, ya nggak masalah. Kita tahu ilmu dagang, tapi saya nggak mau dagang lah, saya mau jadi karyawan aja. Berarti itu ilmu dagangnya teman-teman doraka atau henteu tama. Karena itu nggak wajib.
Ini wajib ya. Kalau nggak laudu, ilmu sholat, mandi junub, puasa, ilmu hati, tahu jalur orang teh, bahwa jelema teh kudu bagus, tapi teh bager-bager bae eta gitu. Bahwa jelema teh kudu bersyukur, tapi tidak bersyukur aja, ngeluh eta. Nu loba mel meta ieu. Bahkan Nabi juga pernah punya doa khusus kan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'u. Nabi ada doa dari Nabi nih, ya Allah, a'udzubika min ilmin la yanfa'. Saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak punya rasa takut. Enggak khusyuk. Terus wa amal dari amal yang enggak diterima. Wa du'ain la yusma, dari doa yang enggak didengar karena syarat-syarat doanya enggak ada. Kita doang Nabi minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang gak bermanfaat, hati anu terbuka kasar rasa sieun ka Allah, terus ilmu anu amal nu teu ditarima, jeung doa anu teu didenge. Ngadoa beda teu dijawab teu didenge. Wah, Allah dicuekeun. Kenapa ya? Karena syarat-syarat mintanya enggak dipenuhi. Minta ku ya Allah nyaho meureun ceuk tahun meta. Meta kudu bener atuh. Hayang naon sebutkeun. Tata caranya, adabnya dan lain-lain. Mun salat teh menta bae. Ibadah tilok teh menta mah rajin. Kan orang galak bisa menta bae. Bahkan ada satu malam pernah Isra Mi'raj itu Nabi dikasih lihat neraka. Di neraka itu ada orang yang menggunting lidahnya. Jadi deui gunting deui, jadi deui nyerina anu tadi aya keneh, kuari kudu tambah deui nyeri aya keneh, tambah deui. Tanyakan sama Nabi ke Jibril, itu apa Jibril? Gambarnya kayak itu. Itu gambar orang yang suka ngomong nyuruh orang baik, dia nggak baik. Oh pidato kan dia, orang kudu kieu, jangan mentuh. Orang ulah kieu nyana kitu. Berat gitu. Orang yang di sini sebutkan na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi. Merintah orang kami supaya baik tapi kami yang enggak, menyuruh orang supaya jangan begitu tapi kami yang begitu. Eta disiksa ke Allah pos gitu di akhirat di neraka. Lihat tanah di potong berarti pintar ngomong doang. Itu cek orang. Kayak bahasa di Quran, lima taquluna ma la taf'alu. Kenapa kamu suka mengatakan apa yang kamu sendiri nggak mau ngerjain? Itu kepada siapa dulu? Kepada orang-orang Yahudi. Khususnya pada saat itu orang-orang kafir. Makanya kalau nyuruh orang baik itu enak begini nih. Nggak melalui ngaji. Karena ini melalui omongan saya membacakan iya. Tapi orang ceramah kan nggak pakai begini. Apa yang dia sebutin? Karena kan remna gitu. Ya boleh saya ngomong cek saya. Ini baca kitab. Saya juga ngaji sama. Bahkan kitab ini lebih dekat kepada saya daripada kepada jamaah. Berarti lu panggil di omongan punya sah. Orang lain ngomongin. Ini lebih dekat ke orang menanyakan acan. Oh, dia tanyakan acan nggak doang. Jadi saya nggak ngomong apa kata saya, tapi ini saya ngomongnya jemaah ini nih. Ini siapa yang ngomong? Imam Ghazali. Enggak, saya lebih besar pengaji. Sebab itu nggak keluar itu. Kayak koridor, ke mana-mana pada bahasanya. Yang kita omongin adalah apa yang terdapat di sini. Dan kata ulama, ketika pun saya ngomong A yang ada di sini nih, tapi saya nggak ngakuin, itu nggak termasuk ke situ. Karena saya hanya menyampaikan omongan Imam Ghazali. Dan pasti ini ditulis kunyanya yuk, nangis ngelaponan kabeh, maka kunyah ditulis. Lalu saya omongin begitu ya, ngaji melalui ngaji ini. Kata Ghazali bisa kalau sih aku bagus, aing tulis sih sorangan aja kita. Orang untuk tersebut jelmaan bisa ngomong doang, tapi bisa ngelakonan. Karena orang ngomong dia nyampaikan iya. Kenapa ngaji mah putus? Apalagi yang sifatnya memang saya tidak bisa melakukan dan tidak wajib melakukan. Terus orang minta sholat sunnah, sehingga loba tahajudnya 20 rakaat, hari orang itu dengan apa? Oh itu wajib kok. Maka saya tidak jarang ngomongin banyakin puasa sunnah atau macam-macam Muharram, so menyebutkan ini puasa Muharram ya ala kadar deh gitu. Karena hiji saya nyaho, baru-baru sunnah wajib dulu bos, kodoan gitu loh. Ya. Terus dia kurang lagi cari buku ngalakonan. Cuman untuk sekedar tahu ya bahwa ini sekarang ini adalah bulan Maulud gitu misalkan kan. Sekarang ini bulan Muharram, ada puasa sunnah tanggal 10 Muharram gitu paling. Merenya informasi gitu.
Kata ulama begitu. Bisa orang keluar ya, tidak disebutkan sebagai cuman bisa ngomong doang tapi nggak bisa ngelakuin, ya nggak termasuk ke situ meskipun dia ngomong dengan tujuan begitu tuh, menyampaikan, menginformasikan apa yang disebutkan oleh ulama, dan itu sifatnya tidak, bukan hal-hal yang wajib. Mudah-mudahan ilmu orang manfaat, bisa nyelametkeun, diberi hidayah supaya untuk kagolong terbujuk oleh rayuan setan. Fawailun lil jahil haitsu lam yata'allam marratin wahidah, wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima 'alima alfa marrah. Kesesatan orang yang bodoh dihitung satu kesalahan, tapi kesesatan orang yang berilmu 100 alfa marrah, 1000 alfa marrah, 1000. Karena dia masalah badannya, itu masalah itu nyawa dia. Bodoh beneran, bukan bodoh nggak mau ngaji, itu mana bodoh bener ya. Artinya memperbaiki terus niat memperbaiki itu penting. Jadi kumaha awal kabeh kumaha niat, nah kumaha niat. Dan kalau pekerjaan jelek nggak mungkin jadi bagus, tapi pekerjaan bagus bisa jadi jelek kalau salah niatnya. Maka niatnya benar-benar dibenerin lagi. Namun kok orang hasilan kebaikan kita seperti kok tidak ada hasilnya, tidak mengarah kepada yang lebih baik lagi, bukan salah kebaikannya tapi salah niat orang. Jadi yang harus dibenerin apa? Niatnya, bukan berhenti kebaikannya. Wa'lam anna nasa fi thalabil ilmi wa law misalkan